kewajiban, ada satu ketentuan. Ketentuan itu yaitu mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan atau membangun instalasi pengolahan lanjut, ya, pengolahan lanjut, dan namakan aja hilir. Sebetulnya itu nama yang sebenarnya itu adalah industri metalurgi sebetulnya, metalurgi. Jadi kelompok diskusi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah bergabung di tengah-tengah kita, Bapak Johan Nababan, Bapak Insinyur Rahman Sudarmo, Bapak Bisman Bahtiar SH MHMM yang akan menjadi pembicara pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan adalah pusat studi yang memiliki kegiatan studi atau kajian, riset, penelitian di bidang hukum energi dan pertambangan. Tidak hanya itu, Pusat Studi Hukum PUSEP juga memiliki aktivitas di bidang advokasi kebijakan dan pengembangan jaringan dan peningkatan kapasitas. Selain itu, PUSEP juga memberikan sosialisasi informasi dan referensi hukum terkait dengan hukum energi dan pertambangan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya Akmaluddin Rahim yang akan memandu diskusi pada siang hari ini. Pada kesempatan pertama saya ingin menyampaikan kurikulum vitae dari Bapak Insinyur Rahman Sudarmo. Bapak Insinyur Rahman Sudarmo ini pernah berkarir di PT Timah sejak tahun 1963 sampai 1992. Benar ya Pak Rahman? Terus Pak Rahman tokoh senior di PT Timah. Selain itu Pak Rahman juga pernah sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan di Direktorat Jenderal Pertambangan pada tahun 1989. Pak Rahman juga menjadi penasehat PT Freeport Indonesia sejak tahun 1992 sampai 1996. Selain itu, Pak Rahman juga memiliki aktivitas sebagai konsultan lingkungan dan sosial pertambangan. Itu tadi terkait dengan kurikulum vitae dari Bapak Insinyur Rahman Sudarmo. Terus Bapak Johan Nababan sendiri merupakan sekarang sebagai Direktur Utama dari PT Timah Industri, yang mana sebenarnya salah satu anak perusahaan dari PT Timah. Selain itu, berikutnya Bapak Bisman Bahtiar merupakan ahli hukum energi dan pertambangan. Beliau juga memiliki aktivitas sebagai konsultan hukum di JLP Law Firm. Selain itu, beliau juga pernah menjadi tenaga ahli di DPR, Komisi 7 DPR RI yang membidangi hukum energi dan pertambangan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Rahman Sudarmo untuk memberikan pemaparan atau memberikan diskusi terkait dengan prospek pertambangan mineral dan penguatan peran BUMN, subholding BUMN pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kepada Pak Rahman, waktu saya persilahkan. Saya bisa usul urutan enggak? Jadi saya usulkan Pak Johan lebih dulu karena materinya itu nanti baru klop. Siap. Ya, bisa ya? Ya. Pak Johan, mohon maaf, bagus, itu bagus, jadi nanti nyambung gitu. Nanti nyambung. Gitu, bahkan tadi saya minta Pak Akmal biar Pak Bisman dulu yang bicara, baru kemudian Pak Rahman, karena saya terus terang diminta jadi narasumber, bahan presentasi saya nggak siapkan Pak ya. Sama lah. Oke lah. Kalau memang perintah senior ya kita coba jalankan. Baik. Oke. Baik.
Saya juga tidak menyampaikan bahan ya. Saya hanya akan bercerita aja, melakukan satu analisis. Ya. Baik, terima kasih. Jadi atas kesempatan ini, dan saya juga terima kasih. Senang sekali ketemu dengan Pak Johan yang baru berkenalan pada saat ini, begitu ya. Semua kita ini mengarahkan pandangan kita ke Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba ini jadinya ada separuh-separuh ya, yaitu sebagian masih berlaku sebagian dari 2000 Undang-Undang 4 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 2020. Baik, jadi kalau kita lihat sana, saya akan cerita tentang masalah peran BUMN. Nah, ini cocoknya itu peran BUMN di dalam industri hilir, di hilir ini, di hilir. Kalau BUMN di tambang kan sudah ada bosen, sudah banyak dibahas orang. Sekarang yang hilir. Itu makanya tadi saya minta Pak Johan dulu. Pak Johan ini di hilir ini ya, di hilir. Di hilir. Oke. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Minerba ini, ya, ada satu kewajiban, ada satu ketentuan. Ketentuan itu yaitu mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan atau membangun instalasi pengolahan lanjut, ya, pengolahan lanjut, dan namakan aja hilir. Sebetulnya itu nama yang sebenarnya itu adalah industri metalurgi sebetulnya, metalurgi. Jadi kelompoknya itu adalah industri metalurgi. Metalurgi itu tidak perlu harus dicor, bisa juga di proses-proses yang namanya proses basah itu ya, jadi hidrometalurgi juga ada dan sebagainya. Nah, kita kembali ke masalah kewajiban membangun smelter, gitu aja gampangnya ya, membangun smelter. Nah, sekarang itu sudah, kalau dia nggak mau bangun, nggak dikasih izin, nggak dikasih IUP itu, jadi wajib ini gitu. Nah, ini kewajiban ini ternyata mempunyai implikasi yang luas. Ya. Tidak sekedar, kamu wajib bangun, terus kalau mau bangun, saya kasih izin, kalau nggak mau sudah, bukan hanya seperti itu. Ternyata kalau kita analisis, ya, itu mempunyai implikasi yang luas. Ya. Pertama, kita tanya, tujuannya apa sih? Tujuannya kok mau hilir ini apa? Pengolahan hilir di dalam negeri itu memang sudah lama dijadikan dambaan gitu ya, menjadi satu obsesi dari banyak orang gitu ya di Indonesia ini. Itu bukan kita, di negara-negara lain juga begitu. Tapi ternyata jalannya nggak selancar yang kita harapkan. Jadi sekarang ini ada diwajibkan, wajib harus. Gitu. Nah, sekarang kalau sudah, katakanlah kita anggap semua perusahaan tambang itu sudah memenuhi kewajibannya. Gitu ya. Nah, selama ini dikritik masalah kelayaannya, ya visible apa tidak visible, masalah dan sebagainya. Saya nggak ke sana, itu sudah banyak dibahas. Saya cuma tanya sekarang dari sudut negara, tujuannya apa? Tujuan ini sering disebutkan, oh ini untuk peningkatan nilai tambah, peningkatan nilai tambah. Kalau orang pinggir jalan, orang awam mengatakan, ya dong jangan jual tanah air terus. Gitu. Oke, jadi peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah ini maksudnya adalah nilai jualnya tambah. Nah, saya tanya lagi nih, perlu nggak diwajibkan itu? Saya kasih contoh. PT Timah itu sudah melebur di dalam negeri, ya, peleburan dalam negeri itu sekitar tahun 1974 yang dimentok itu melebur sendiri. Ya, jadi PT Timah itu melebur sudah tahun 1974. Lalu PT Aneka Tambang itu sudah menghasilkan ferronickel sudah lama, saya nggak tahu mulainya kapan, tapi sudah lama sekali itu ferronickel.
PT Enco yang sekarang namanya Vale itu ya, itu menghasilkan nikel matte. Nah, jadi sudah menghilir mereka di bertiga. Tapi waktu itu nggak ada kewajiban, nggak diwajib-wajibkan tuh. Nah, PT Timah ini yang malah lebih jauh. Dia dagang juga, dagang timah juga itu ya, di London Stock Exchange sana itu dan sebagainya. Nah, jadi tanpa kewajiban, hanya berdasarkan motif-motif komersial. Ya. Aneka tambang contohnya, kenapa dia berhenti sampai menghasilkan ferronikel? Karena ferronikel itu harganya lebih bagus daripada jual nikel logam. Karena ferronikel langsung bisa dibuat untuk stainless steel. Nah, kalau PT Timah itu gampang itu ya, itu digoreng gitu aja sudah jadi logam itu kasarnya begitu ya. Itu karena kasih treat itu titik leburnya mudah. Tapi PT Timah sampai anu itu terkenal tuh, Bangkatin itu terkenal kemurniannya itu logam itu terkenal aja. Jual di sana. Itu sejak zaman Belanda sudah begitu. Jadi sebetulnya tanpa disuruh, kalau ada motif dagangnya, motif komersialnya ada, dia melakukannya itu. Gitu ya. Nah, sekarang diwajibkan, oke. Apakah sudah diwajibkan ini akan mencapai satu tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi? Apakah tujuan ini akan merubah sesuatu yang lebih besar? Nah, kita lihat. Menurut konstitusi, tujuan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pemanfaatan sumber daya mineral, itu untuk apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, apakah tentu menuju ke sebesar-besar kemakmuran rakyat ini harus ada caranya, harus ada konsepnya, harus ada strateginya, kan begitu. Apakah strategi penambahan nilai ini akan menuju ke sana, dapat menciptakan betul-betul menciptakan kemakmuran? Ternyata enggak. Buktinya apa? Kita itu, ekonomi kita dari dulu sampai sekarang enggak berubah. Ekonomi kita bergejolak, ya, sesuai dengan harga komoditi di pasar internasional. Kenapa? Ya, dasar ataupun basis ekonomi kita itu adalah ekspor komoditi. Karet, kopi, coklat, ikan, hasil tambang, ya, hasil perkebunan, CPO dan sebagainya itu diekspor gitu. Jadi kalau harga komoditi itu di pasar dunia itu bergejolak, ekonomi kita juga ikut bergejolak. Sebelum tahun 2012 itu harga komoditi bagus. Harga komoditi bagus. Nah, tetapi sesudah 12 anjlok, ekonomi kita anjlok, itu neraca perdagangan kita defisit lah dan sebagainya itu menjadi sampai sekarang. Ya. Harga batu bara kemarin bagus, sekarang anjlok sebelum COVID ini ya, itu juga menjadi masalah dan sebagainya. Nah, jadi kenapa kok saya katakan tidak ada perubahan? Karena produk hilirisasi ini, produk hilirisasi itu tetap diekspor. Tetap diekspor. Hanya sekarang nilainya lebih tinggi. Nah, dari mana nilainya ini lebih tinggi? Datangnya dari mana nilai lebih tinggi ini? Karena kadar logamnya dianggap lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan, ya, boleh diekspor kalau memenuhi persyaratan kandungan logamnya sekian. Untuk tembaga sekian, untuk nikel sekian, untuk mineral boksit begini dan sebagainya itu di persyaratan. Adanya persyaratan ini kan mengatakan bahwa sebetulnya ekspor itu boleh, asal memenuhi persyaratan kandungan logam. Jadi nggak berubah sebetulnya. Kewajiban mengolah perusahaan tambang itu tidak merubah struktur ekonomi kita, tidak merubah
apa-apa gitu ya, kecuali bahwa nilai mineral lebih tinggi. Itu pun tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Konsentrat Freeport itu sudah mengandung 95-96% logam tembaga, kandungan konsentrat itu. Waktu diolah dan sebagainya, keluar biaya, naiknya itu cuma 5% paling. Kenaikan nilainya itu 5%. Tapi tambah biaya. Oke. Jadi kewajiban ini tidak mengubah hal-hal yang besar, hal-hal yang mendasar, yaitu struktur ekonomi, menuju ke kemakmuran juga enggak, dan sebagainya. Enggak jelas, bukan enggak jelas lah. Gitu. Nanti silahkan aja. Nah, tapi pemerintah ini serba sulit ini, teman-teman, serba sulit. Dibiarkan jual rendah begitu salah, ya. Terus disuruh ekspor dengan diolah dulu, ya, itu juga memberikan satu dampak atau implikasi yang lain. Ya. Sekarang kalau hasil kewajiban olah ini terus diekspor, gitu ya, terus diekspor. Apa yang terjadi? Kita terjadi kelangkaan mineral, ya, karena ditambang terus, dijual, ekspor, dan sebagainya begitu. Ya. Nah, apa arti kelangkaan ini? Nantinya kalau kita itu mau memerlukan mineral, ya, misalnya pembangunan kita sudah memerlukan mineral, ya, itu kita nggak kebagian, sudah habis gitulah, katakanlah ekstrimnya mengatakan habis nih gitu. Loh, kan ada eksplorasi lagi. Nah, ini lagi Undang-Undang Nomor Minerba ini, ya, dengan adanya kewajiban smelter ini, dengan adanya kewajiban investasi, ternyata investasi menyurut, ya, itu menyurutkan minat investasi, terutama investasi asing, itu surut. Artinya apa? Tidak ada eksplorasi. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dicegah ekspornya. Dicegah itu bukan dilarang, tetapi dialihkan untuk ke dalam negeri. Ini Pak Besmani ahli hukum, ya. Itu peraturan kita ini selalu kalau harus sama dilarang. Harus sama dilarang. Misalnya dilarang parkir di sini, dilarang dagang di sini, gitu ya. Sudah gitu aja. Tapi tidak ada pengertian bahwa bagaimana supaya orang itu tidak dagang di trotoar ini, di kaki lima ini. Cuma dilarang aja, tulis di situ, dilarang berdagang di sini. Akhirnya repot sendiri. Padahal sebetulnya yang penting kan bukan dilarangnya, yang penting orang tidak bisa dagang di situ. Caranya gimana? Ya sudah, itu trotoarnya dikasih pot-pot gede-gede dan sebagainya. Kalau dilarang parkir di sini, ya itulah tempat parkir yang dilarang pinggir jalan, itu kasih aja paku-paku gitu. Itu kan nanti nggak parkir di situ, nggak dagang di situ. Nah, ini juga begitu, supaya nggak diekspor bagaimana? Gitu. Sudah disuruh kelola, tapi supaya nggak diekspor, yaitu caranya dengan cara memperbesar penyerapan di dalam negeri. Jadi pangsa pasar dalam negeri itu diperbesar. Ya, jadi kayak PT Timah, kembali lagi PT Timah. PT Timah itu dari dulu jual mentah, itu jual logam di perdagangan sana. Pada tahun, saya lupa, itu tahun 95, 90, ya, tahun 2000, akhir-akhir 90-an itu, PT Timah itu membangun pabrik template. Template itu untuk kaleng makanan dan sebagainya. Template itu. Nah, ini satu contoh bagus nih. Ada Pak Johan di sini. Template ini terdiri dari yang disebut steel sheet.
steel sheet itu lembaran baja tipis gitu ya, nanti dilapisi sama timah. Itu bisa menyerap 10% timah tuh, dibikin di Cilegon sana. Belakangan diambil alih oleh swasta dan sebagainya. Saya nggak tahu kabarnya sekarang masih hidup apa enggak. Gitu. Harapannya steel sheet-nya itu datang dari Krakatau Steel diharapkan. Ternyata nggak terpenuhi gitu. Nah, jadi harus impor. Nah, mungkin terus merugi atau bagaimana ya? Karena impor steel sheet ini menjadikan template kita jadi dijual tidak kompetitif. Kalau dijual di dalam negeri lebih mahal daripada yang impor, ya udah impor aja begitu. Tuh. Padahal bisa 10%. Itu permasalahannya begitu. Aneka Tambang membangun, memproduksi ferronikel. Apa kita mempunyai pabrik stainless steel ya, yang terkemuka di dunia? Enggak juga, gitu kan ya. Kita masih impor, meskipun mungkin nggak banyak, masih impor juga. Yang membuat stainless steel itu ya mungkin perusahaan-perusahaan kecil-kecil itu. Jadi pangsa pasar ini tidak pernah digalakkan, tidak pernah didorong, ya, tidak didorong. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang ini bagus, PT Timah membuat pabrik untuk mengolah logam timah menjadi tin chemical base ya, produk itu. Tin yang untuk produk chemical yang dasarnya adalah pakai bahan timah. Saya nggak tahu apa solder juga ya Pak ya. Solder juga. Ini bagus. Tapi kan kecil-kecilan ini anak perusahaan gitu. Harusnya itu gede gitu. Harusnya gede. Harusnya didorong itu. Nah, jadi pemerintah membuat holding BUMN pertambangan. Ya. Kalau saya ditanya, tapi ini saya nggak kritik pemerintah, tapi saya ditanya gitu ya. Kalau duit sekian miliar dolar yang dibeli untuk Freeport itu, mending saya beli pabriknya Freeport yang di Gresik itu. Kalau perlu pelaburannya Freeport yang ada di mana? Di Spanyol itu, nah itu beli aja. Ini peran BUMN nih, gitu, peran BUMN. Ya. Peran BUMN itu harus dihilir. Tambangnya mah biarin aja. Biarin aja siapa aja lah gitu. Nambang. Kalau BUMN berada di hilir, ya, di hilir ini untuk pengolahan aja, metalurginya itu ya. Belum sampai ke manufaktur. Kalau itu ada di situ, dia bisa menjadi perantara ke hulu sama ke hilir. Kenapa kok itu penting? Begini, siapa-siapa saja yang masuk ke hulu, ke metalurgi, ke hilir, ya, itu dia menjual logam. Artinya apa? Dia bisa menjadi pedagang logam. Menjadi pedagang logam. Ya. PT Timah menghasilkan logam timah. Dia dagang timah itu. Pak Johan beli timahnya itu. Kan nggak bergejolak, Pak. Beli, katakanlah ya, gampangnya, beli sesuai ongkos produksi aja plus untungnya timah lah begitu ya. Dibeli sama Pak Johan. Tapi kalau Pak Johan beli timahnya itu dari London Stock of Exchange sana, di London sana, apa yang terjadi? Terjadi harga-harga yang bergejolak oleh para spekulan. Betul nggak? Sebab zaman sekarang itu harga komoditi itu ya termasuk minyak dan sebagainya itu bukan berdasarkan mekanisme pasar demand sama supply and demand begitu, enggak. Ini semua permainan ya, keuntungan oleh para spekulan. Itu yang menentukan. Ya, itu yang menentukan. Jadi kalau manufakturnya ya, jadi Pak Johannya ini di dalam negeri, hilirnya di dalam negeri, tambangnya di dalam negeri, maka kita tidak bergejolak. Kita bisa menjual produk jadinya, jadi solder sama tin-based chemical tadi itu bisa dijual dengan harga yang lebih pasti. Kalau harga tinggi ya bisa tinggi, jadi nggak tergantung pada gejolak pasar komoditi. Ini keuntungannya kalau BUMN
di situ gitu. Jadi secara strategis peran BUMN itu lebih bagus ada di hilir. Jadi ya ini saya nggak bicara politik, tapi pengambil alihan divestasi itu kan selalu bernada atau rasanya itu rasa politik lah begitu ya. Karena ada juga mengatakan bahwa masa enak bener dia jual-jual emas dan sebagainya gitu. Misalnya begitu. Itu Freeport melebur konsentratnya di Gresik, tapi buburnya dibawa ke sana, baru buburnya berisi emas, berisi ini dan sebagainya. Kita ngomel aja. Kita cuman tidak boleh parkir di sini, tapi tidak menyebabkan orang itu tidak parkir di situ. Nah ini dengan adanya BUMN di situ, ya, BUMN terjadi hilir, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Kalau tertual itu dikasih pot, dikasih itu atau dikasih paku dan sebagainya, orang nggak akan dagang di situ. Ya. Freeport tidak akan membawa ke sana kalau konsentratnya itu diolah di sini oleh BUMN. Masalah teknologi gampang. Kan Pak Johan ini pinter bikin ten chemicals gitu, pinter bikin solder, kan enggak, kan menggunakan teknologi yang sudah ada. Ini dikerjasamakan. Pak Habibie, ya, Pak Habibie bikin pesawat terbang, dia tidak nunggu investor. Wah kapan ya itu Boeing bikin di sini, kapan itu Airbus bikin di sini, enggak, dia bikin aja, BUMN bikin, gitu. Terus ini saya nggak menguasai ini, saya nggak menguasai. Oke, kerjasama. Dia kerjasama dengan Casa Spanyol. Oh ininya nggak tahu apa sebagainya, kerjasama. Inilah yang disebut konsep global value chain. Memang BMW itu semuanya bikinan BMW enggak juga. AC mobilnya itu bikinan Nippon Denso juga, bikinan Jepang gitu. Ya. Koilnya itu distributornya itu mungkin bikinan Telco Amerika atau mungkin bikinan Taiwan kali itu sebagainya. Nah itulah penggunaan semacam itu. Kita sudah dikasih contoh dengan PT Dirgantara di Bandung itu ya, bahwa kita bisa bikin pesawat terbang. Gitu. Jadi kenapa? Karena tidak nunggu-nunggu investor utuh gitu. Itu yang menyebabkan kita menunggu-nunggu itu. Jadi ini ada satu keadaan lain kenapa kok BUMN menjadi penting masuk ke hilir ya. Kalau kita lihat statistik, impor bahan baku dan bahan penolong itu menduduki 70% dari total impor kita. Jadi konstruksi kita sekarang sudah bisa bikin kapal ya, gitu. Mungkin platformnya kita impor dari Cina sana mungkin. Kita bikin sepatu itu menduduki dulu pernah menjadi primadona ekspor dulu. Tapi 70% lebih, 75% bahan bakunya dari luar. Kulitnya dari luar, padahal kita sering motongin hewan dan sebagainya, tapi mengolah itu nggak bisa. Saya pernah ke Bolivia di sana, di kota kecil, ya, kota kecil, itu terkenal dengan pengolahan kulit. Jaket kulit yang bagus itu di situ waktu itu masih $80. Jaket yang sama dijual di New York itu menjadi $300. Nah, kalau semua itu dikerjakan di dalam negeri, maka struktur ekonomi kita akan berubah. Berubah dari komoditi base, ekspor komoditi base, berbasis ekspor komoditi, menjadi ekonomi yang berbasis industri. Jadi hilirisasi itu harus diarahkan pada konsep industrialisasi. Industri itu kumpulan, ya, kumpulan dari beberapa
sektor begitu yang menghasilkan sesuatu. Jadi saya kasih contoh batu bara. Batu bara itu kita setiap tahun ekspor sekitar 500 juta ton. Tapi harganya FOB. FOB artinya apa? Kita dibayar sesuai harga di atas kapal. Kapalnya bukan kapal kita, kapal luar. Ya. Diasuransikan, insurannya. Itu juga perusahaan asuransi di luar. Kalau saja asuransinya perusahaan nasional, lalu kapalnya kapal nasional, maka nilai tambah ekonominya akan jauh lebih besar. Dan itu nanti nendang sana, nendang sini. Apalagi kalau pembiayaan tambang-tambang itu didanai oleh bank-bank dari dalam negeri. Kayak gitu. Lalu kebutuhan tambang itu dipenuhi dengan barang-barang yang dibuat di dalam negeri. Itu Timika di Freeport itu dibanggakan, wah hebat. Ya. Karena ada Freeport, maka di situ kehidupan menjadi ekonomi, menjadi bangkit dan sebagainya. Tapi di situ hanya perdagangan. Orang beli barang tidak tahu dari mana, pabriknya dibawa ke Timika, dijual ke Freeport. Kalau Freeport tutup pada suatu ketika, Timika itu kembali jadi kota hantu. Sama dengan Belitung ini Pak Johan. Ya. Saya ngakui itu, Timika itu dulu kolot sekali lah pikirannya, gitu. Belum maju seperti sekarang gitu ya. Tapi terlambat sekarang. Sekarang sudah sunset gitu ya, sudah cadangan sudah nggak banyak. Nah, ini yang penting nih peran BUMN. Mulai sekarang digalakkan gitu. Ya. Nah, sekarang ini Pak Johan ini bikin pabrik timah industri. Itu dianggap sebagai dinilai, dianggap, diposisikan hanya sebagai upaya diversifikasi PT Timah. Kecil-kecilan aja diversifikasi PT Timah. Gitu. Tidak dianggap itu masuk ke koridor pembangunan industri nasional di masa depan. Harusnya ke sana. Jadi jangan kecil-kecilan gitu. Jadi itulah kira-kira pemikiran-pemikiran yang harus dimajukan ke banyak hal yang bisa dimanfaatkan menjadi besar mineral ini ya, kemanfaatannya. Jangan mineral itu dilihat sebagai meter, sebagai material, sebagai benda. Mineral harus dilihat sebagai apa? Sebagai aset. Sebagai aset dia harus bisa menghasilkan aset lain. Saya dengar di TV Ibu Sri Mulyani pidato. Saya sudah tinggal di Amerika cukup lama. Saya cari-cari bedanya Indonesia sama Amerika apa. Di Amerika itu asetnya digerakkan, asetnya kerja. Orangnya tidur, vakansi. Di Indonesia asetnya tidur. Asetnya tidur. Orangnya kerja keras, gitu. Nah, di sini bedanya. Jadi mineral itu harus dianggap sebagai aset. Aset harus bisa menghasilkan aset lain, muter terus. Istilah populernya adalah membentuk snowballing effect. Saya kasih tahu lagi juga ini dampak dari pertambangan. Ini saya senang dengan contoh Freeport-nya karena saya tahu betul jeroannya atau keadaannya. Freeport itu dari dulu perlu daging. Daging diambil sama perusahaan gede, di outsource kan begitu ya, di outsource kan. Dia beli sapi, dipotong di sana, terus dagingnya dijual ke Freeport. Kalau saja orang Papua itu dididik, dibikinkan proyek peternakan sapi unggul. Ya. Tapi jangan Freeport saja, pemerintah pusat, Departemen Pertanian juga ikut sini. Yuk kita bikin satu pelatihan, suatu proyek sapi unggul di sana.
captive marketnya sementara adalah ke Freeport. Terus. Bukan tidak mungkin sama sekali sudah bisa menjadi sentra daging sapi yang terbesar di Indonesia dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, itu industrialisasi namanya. Gitu. Demikian dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi jangan, tapi pemerintah harus ikut memperluas manfaat mineral. Ini tidak terjadi di Timah. Tidak terjadi di Timah. Belitung ditinggal, Singkep ditinggal, mati sekarang si Singkepnya. Saya beberapa kali, 2 kali saya berada di Singkep itu. Mati. Terakhir saya di sana, saya membuat proyek bagaimana Singkep ini kalau mau ditinggalkan, dijadikan pusat pelatihan industri terbesar di Indonesia. Karena bengkel-bengkelnya ada, semua ada gitu. Tenaga-tenaga teknisnya ada. Lalu saya kerjasama dengan Kanwil Pendidikan di Pekanbaru. Tapi ya itu zaman kuno ya, Ya, saya pindah dari situ ya terus saya sudah. Oke, jadi semoga ini bisa ditangkap, ya, Nanti barangkali Pak Lukman sesi pertanyaan bisa diperdalam. Saya kira waktunya sudah cukup ya, dan untuk yang lain. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa materi